Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka, akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu website, sejarah website, dan jenis-jenisnya. Baik, masuk pada materi pertama, yaitu pada materi ini kita akan menjelaskan ada 5 submateri, yaitu pertama pengertian website, sejarah website, generasi website, jenis-jenis website, dan unsur-unsur website. Nah, pengertian website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait. Nah, di dalam website biasanya ada konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Pada umumnya, website memiliki suatu halaman utama yang disebut sebagai homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali ketika kita membuka suatu web. Nah, ini adalah contoh dari sebuah web, yaitu sulbarprof.go.id. Adalah halaman homepage yang awal mula kita dapatkan ketika membuka web dari sulbarprof.go.id. Kemudian ada juga contoh lain dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka. Lanjut, dalam setiap website dibuat suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan dari website adalah untuk sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Dan untuk mengunjungi suatu website, dibutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui URL atau Uniform Resource Locator. Nah, setelah membahas apa itu website, mari kita masuk pada sejarah website. Website sendiri didirikan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 yang mengembangkan World Wide Web atau dikenal sebagai WWW. Tim ini menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Pada awalnya, website dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan. Sampai akhirnya, tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilislah secara resmi pada tahun 1991 Agustus tanggal 6 oleh Sir Timothy John dari Berners-Lee. Setelah tanggal 30 April 1933, CERN atau laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh publik. Nah, maka website yang pertama dirilis pada saat itu sebatas teks sederhana tanpa variasi font, video maupun gambar. Bahkan website ini dapat kita buka melalui akses bawah ini. Nah, inilah gambaran dari tampilan website pada pertama kali, yang hanya berupa teks, bukan gambar, tidak ada audio serta font. Masuk pada generasi web. Hingga saat ini web terdiri dari web 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Masuk pada web 1.0, yaitu generasi pertama dari internet berbasis web, yang dimana penggunanya bisa membaca dan mencari serta melihat informasi dalam sebuah web tanpa melakukan interaksi. Pada web tipe 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah, sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Nah, kemudian pada web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan web sosial. Web 2.0 ini mengacu pada web yang menekankan konten yang dibuat kemudahan penggunanya dan diluncurkan oleh Darcy Dennison pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi sama lain antara dialog media sosial dan komunitas virtual.
Masuk pada Web 3.0 yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2001, di mana Web 3.0 ini menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web ini juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Setelah Web 3.0, ada juga Web 4.0, yaitu di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan sampai secara online. Web ini juga dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat, melakukan komputasi konektif supaya mendapat komputer meniru cara kerja manusia atau seperti AI. Setelah itu, kita masuk pada jenis-jenis web, di mana web ini terdiri dari dua jenis, yaitu web dinamis dan statis. Ada web statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman web statis, di mana setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan, karena jika ingin diubah harus merubahnya melalui lewat skrip halaman atau HTML. Namun keunggulan dari web statis adalah memiliki pemrograman dalam membangun web statis. Proses pembuatan yang cepat. Proses ini cepat karena terdiri dari file HTML dan CSS saja. Kemudian, maintenance mudah, lebih hemat biaya, dan biaya produksi hingga operasional. Namun, ada kelemahan dari web statis, yaitu fungsionalitas terbatas, tidak menggunakan database, dan pemrograman PHP di server. Berikut adalah contoh dari sebuah web statis yang menggunakan HTML, di mana ketika kita ingin mengubah isi dari konten tersebut, harus mengubahnya melalui proses codingan. Masuk pada website dinamis, di mana website ini kontennya bisa berubah dan diatur. Pada website ini sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website dapat berinteraksi dengan pengunjung. Contohnya itu ada kolom tanya jawab pada website, ada forum untuk registrasi, fitur untuk chat langsung atau live, dan fitur lainnya. Keunggulan dari website dinamis ini adalah memungkinkan pengguna untuk selalu memperbarui baik itu konten ataupun informasi lain, dapat menggunakan CMS atau Content Management System, sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Juga, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Namun, di balik kelebihan ada juga kekurangan dari web dinamis, yaitu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan. Kemudian, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu menyimpan file web, karena menggunakan berbagai teknologi plugin dan isi konten yang semakin banyak menyebabkan pembuatan atau kecepatan website melambat. Nah, berikut contoh dari web dinamis, di mana website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lainnya. Nah, dalam setiap website memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu satu domain, di mana domain merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri dengan ekstensi seperti .com, .net, .org, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya hosting, di mana hosting adalah suatu ruang penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online. Setelah hosting, ada yang namanya platform, yaitu tool yang kita gunakan untuk membuat website, bisa dengan coding HTML, PHP, database atau CMS seperti WordPress atau Joomla. Nah, masuk pada setelah platform ada yang namanya konten, yaitu isi dari website itu sendiri, baik berupa tulisan, gambar, video, atau yang bergunanya untuk menyampaikan suatu informasi. 5. Tampilan. Jika tampilan website menarik, pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. 6. SEO.
SEO, Search Engine Optimization atau SEO adalah langkah optimasi yang membuat website muncul di hasil pencarian Google sehingga mendapatkan banyak trafik. Client-side dan server-side web programming, di mana client-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahan dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Server-side web programming, yaitu server-side scripting, merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang telah terintegrasi oleh web engine. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai suatu website. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.